Akhirnya hasil yang kita takutin pun juga terjadi. Hasil apa? Tentu aja hasil tes DNA Mutiara dan juga Firman yang pada akhirnya di episode ke-27 ini keluar juga teman-teman. Wah, ini sih bakalan menjadi sebuah hal yang sangat benar-benar bikin kesel banget, bikin sedih juga. Apalagi di sini pun juga Kenzo bakal bener-bener sedih dan bahkan menangis melihat Mutiara yang harus pergi dari rumahnya. Wah, seperti apa ceritanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Seperti biasa ketika di rumah ya Mutiara bekerja seperti biasa dan lain sebagainya macamnya hingga pada akhirnya di keesokan harinya Mutiara pun bersama dengan Kenzo datang ke rumah sakit. Nah, untuk adegan ini bukan lagi halu atau mimpi seperti adegan Mutiara di episode-episode sebelumnya ya teman-teman. Kalau ini adegan real yang memang hasil tes DNA-nya telah keluar. Ya udah singkat cerita, baik itu Mutiara, Kenzo, bahkan Rianti sampai ikut ke rumah sakit teman-teman. Bahkan juga sepertinya Pak Aditya pun juga ikut karena di sini Pak Aditya begitu bersedih. Nah, singkat cerita setelah tiba di rumah sakit, akhirnya sang dokter pun mengeluarkan surat tentang bagaimana hasil tes DNA ini. Lalu saat tes DNA tersebut dibuka, langsung saja hasilnya tiba-tiba positif. Yang mana seharusnya antara Firman dan juga Mutiara gak ada sedikit pun ikatan darah apapun itu. Secara logika aja udah gak masuk dan gak mungkin banget. Makanya hal ini benar-benar menjengkelkan. Sehingga pada akhirnya Kenzo dan juga Pak Aditya pun juga mencurigai hal ini. Bahkan teman-teman tahu ketika hasil tes DNA tersebut positif, kan Mutiara tuh peluk si Firman. Kamu tahu alasannya apa? Tentu aja karena mereka bahagia. Tapi yang paling bikin kesalnya dan sedih adalah karena Kenzo sedih keluar dari ruangan karena nggak sanggup melihat hasil tes DNA yang positif, yang itu artinya Kenzo harus merelakan Mutiara pergi. Dan ini pun juga benar-benar bikin Kenzo pun nggak bisa lagi meluapkan emosinya. Ya udah akhirnya keluar aja teman-teman Kenzo. Kenzo pun di parkiran pun melamun. Nah, gak lama kemudian disusullah oleh Mutiara teman-teman. Mutiara pun juga pada akhirnya datang untuk menyusul Kenzo. Nah, di momen ini Mutiara bertanya, ada apa mas? Kenapa kok pergi gitu aja dan lain sebagainya macamnya? Kenzo cuman mengatakan simpel aja. Saya curiga dengan hasil tes DNA-nya karena gak mungkin. Aneh banget. Nah, bagi Kenzo ini kan gak mungkin memang rasional. Maksudnya tuh gini, bagi Kenzo ada seorang ayah yang katanya nyari anaknya selama 20 tahun dalam tanda kutip, kok gak ketemu-ketemu. Terus ketika datang dengan setelan yang aneh, dengan perawakan yang cukup gak mirip, bahkan ini pun juga bagi Kenzo tuh udah bener-bener gak masuk akal. Apalagi bagi Kenzo justru yang mirip sama Mutiara itu adalah Pak Aditya. Ini Kenzo sendiri yang bilang. Dan memang kelihatan banget ya teman-teman, maksudnya dari sifat pun juga beda, dari karakter juga beda, yang mana ya jauh banget lah antara Firman dan juga Mutiara. Tapi ya bagi Mutiara kan Mutiara nggak peduli dengan hal-hal yang kayak gini. Bagi Mutiara ya udah yang terpenting Mutiara bisa benar-benar pergi bersama dengan ayah kandungnya. Bahkan Mutiara pun juga nggak mau kalau Kenzo ini sampai menghalangi langkah Mutiara pergi dari rumah. Wah, ini sih bener-bener cukup bikin emosional juga teman-teman ya. Apalagi Kenzo di sini bener-bener nggak bisa terima kalau Mutiara ini adalah anak kandung dari Firman. Singkat cerita akhirnya ya sudah, Mutiara pun akhirnya pulang ke rumah untuk membereskan semua baju-bajunya. Ya pada momen ini pun juga Kenzo tuh berat teman-teman, berat hati. Bahkan Pak Aditya pun juga sampai berkata, kenapa ya saya kok nggak percaya kalau Firman ini ayah kandung Mutiara. Bayangin, Aditya aja yang lagi sibuk dengan kerjaan sampai ke notis hal ini. Kenapa? Karena ada ikatan batin teman-teman antara Pak Aditya dan juga Mutiara. Sedangkan Firman tuh nggak ada. Makanya Kenzo ngeliat kenapa ya kok kayak lebih ada chemistry antara Aditya dan juga Mutiara. Sedangkan sama Firman tuh sama sekali nggak ada. Padahal Mutiara tuh dari kecil nggak sama Aditya dan Mutiara pun dari kecil nggak sama Firman. Harusnya kan kalau memang Firman ini ayah kandungnya Mutiara, ada sesuatu yang
bisa menjadi faktor kunci gitu loh kalau Firman tuh ayah kandung Mutiara gitu kan. Nah itu sama sekali nggak ada dan nggak kelihatan banget, makanya Kenzo pun juga curiga banget. Hingga pada akhirnya Kenzo pun bakal mencari tahu gimana pun juga caranya supaya Mutiara bisa benar-benar kembali ke rumahnya dan ngebuktiin kalau hasil tes DNA palsu itu memang beneran palsu. Wah ini sih luar biasa ngeselin, luar biasa bener-bener apa ya, bener-bener bikin Kenzo kesalnya tuh kelihatan banget teman-teman. Bahkan Mutiara pun juga di sini tuh kayak nggak peduli banget sama Kenzo. Ya kalau Mutiara di sini nggak peduli bukan karena nggak sayang sama Kenzo. Jadi kalau teman-teman nanti ngeliat Mutiara yang keras kepala, ya itu karena Mutiara belum tahu kalau Firman ini ayah palsunya. Jadi Mutiara tuh masih ngerasa kalau Kenzo tuh kayak takut Mutiara pergi dan cari-cari alasan aja supaya Mutiara tuh nggak pergi dari rumahnya Kenzo. Kurang lebih kayak gitu. Padahal Kenzo tuh sayang sama Mutiara dan takut Mutiara tuh kenapa-napa. Jadi ini memang ada semacam tarik ulur lah. Namun pada akhirnya Mutiara pun pulang ke rumah bersama dengan Kenzo, membereskan semua pakaiannya. Bipah pun juga menangis, sedangkan Nunu pun juga berbahagia. Apalagi Nunu sampai joget-joget teman-teman karena ngelihat Mutiara bakal pergi dan tertawa terbahak-bahak karena melihat Mutiara yang bakal pergi dari rumah. Pokoknya tuh semua seneng banget lah, orang-orang seperti Nunu dan juga Rian itu seneng banget. Sedangkan orang seperti Aurel, Aditya, Kenzo, Bipah gak ada yang seneng satupun karena ya sedih aja. Tapi bagi Kenzo dan Pak Aditya ini terlalu aneh. Terlalu ada hal yang gak masuk akal yang seharusnya ini harus dilakukan sesuatu lagi supaya gimana pun juga ngebuktiin lagi kalau memang ya si Firman ini adalah ayah kandung dari Mutiara. Karena bagi Aditya ini terasa gak masuk akal. Makanya Mimin yakin Pak Aditya dan Kenzo pasti melakukan sesuatu. Lanjut. Nah setelah akhirnya membereskan semua barang-barangnya, pada akhirnya Mutiara pun juga diantar oleh Kenzo berdua saja ke rumahnya Firman. Karena ini adalah permintaan dari Kenzo. Sepanjang mobil pun juga Kenzo seperti gak tenang dari raut wajahnya. Tapi Kenzo pun juga gak mau berkata apa-apa. Kenzo tuh takut teman-teman. Di satu sisi Kenzo tahu ini ada yang salah dan ini pasti ayah palsu. Tapi di sisi lain Kenzo gak mau terlalu maksain di depan Mutiara. Takutnya justru malah bikin Mutiara tuh jadi marah, kesel karena Kenzo yang selalu ikut campur dengan semua urusannya Mutiara. Karena kan Mutiara aja tuh sama tes DNA aja kesel ya karena jadi ngulur-ngulur waktu dan lain sebagainya macamnya. Padahal bagi Mutiara tuh itu nggak penting, tapi bagi Kenzo itu adalah hal penting. Jadi Kenzo nggak mau salah paham aja teman-teman sama Mutiara. Sedih ya karena Mutiara harus pergi dari rumahnya Kenzo dan tinggal di rumahnya Pak Aditya. Lalu akankah Mutiara bisa kembali ke rumahnya Kenzo? Tenang, ini gak akan berangsur lama. Karena kenapa? Karena Kenzo dan Pak Aditya bakal melakukan penyelidikan masalah ini. Supaya apa? Supaya Mutiara bisa segera kembali pulang ke rumahnya Kenzo dan Aditya. Semoga aja Kenzo dan Aditya berhasil membawa pulang Mutiara. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah!